Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Taib anak-anak ustadz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama sekali marilah kita mengucapkan syukur, puji-pujian atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Allah juga masih memberikan kita nafas untuk hidup. Jangan lupa Allah berikan kita kehidupan melainkan untuk beribadah kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib anak-anak ustaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Hari ini kita pending dulu tatbik Quran kita. Kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai hukum mim sukun. Jadi antum usaha Arab juga selain daripada mendengarkan materi yang Ustaz sampaikan, di sisi yang lain antum juga harus mencatat ya poin-poin penting yang Ustaz sampaikan maupun yang ada di layar kaca antum ya, dari materi yang Ustaz tampilkan. Taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah ya, sebelum itu Ustaz ingin sampaikan beberapa hal mengenai jawaban-jawaban daripada ujian pertengahan semester antum. Nah, alhamdulillah untuk kelas 7 ya, ujiannya Ustadz bisa katakan 80% yang menjawab itu sangat baik ya. 80% dari antum itu menjawab sangat baik. Kemudian 15% baik ya, dan 5% itu yang kurang ya, kurang. Nah, jadi alhamdulillah rabbil alamin. Oleh karena itu ya, jika antum nanti melihat nilai antum ada yang standar ya, ukuran standar KKM atau bahkan di bawahnya, ya itulah nilai antum sebenarnya. Jadi di pertengahan semester ini ya, kita di sekolah SMP Islam Ulunuha itu setiap pertengahan semester ada ujiannya dan ada raportnya yang akan diberikan. Nanti antum akan melihat sendiri
hasil ujian antum, hasil kerja keras antum selama hampir 3 bulan lebih ini ya. Maka antum bisa nilai kira-kira apa ke depan yang akan antum evaluasi ya. Apa ke depan yang antum akan evaluasi. Jadi Ustaz berharap ya, bagi antum yang memiliki nilai yang baik, yang sangat baik, Ustaz berharap teruslah seperti itu ya. Kerja keraslah lagi agar ke depan antum bisa mendapatkan hasil maksimal yang lebih baik ya. Minimal sama, tapi antum bisa mencapainya yang lebih baik ya. Kemudian bagi antum yang memiliki nilai yang baik, Ustaz nasihatkan buat antum agar lebih lagi bekerja keras agar antum naik tingkat ke nilai-nilai yang mempunyai potensi sangat baik gitu ya. Kemudian untuk antum yang memiliki nilai kurang, nah di sini Ustaz tekankan buat antum agar berusaha semaksimal mungkin agar antum mengevaluasi diri ke depan, bagaimana antum bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Hasil yang maksimal. Memang anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah, kita manusia tidak semua diberikan kepahaman oleh Allah dengan cepat. Akan tetapi kita dapat berusaha ya. Kita dapat berusaha untuk mengetahui hal tersebut. Berbeda orang pintar dengan orang rajin ya. Barangkali kita merasa diri kita bukan termasuk orang-orang yang pintar, cepat gitu dalam memahami sesuatu. Akan tetapi jika kita rajin, ini Ustaz tekankan, jika kita rajin sering mengulang-ulang pelajaran ya, kemudian membahas pelajaran tersebut, maka insyaallah ilmu yang diberikan oleh guru-guru antum ya, itu akan sampai di sanubari hati antum dan di kepala antum dengan menetap ya, dengan menetap insyaallah ya. Jadi Ustaz katakan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Kita berusaha sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita dalam memahami pelajaran. Sekali lagi Ustaz katakan usaha tidak mengkhianati hasil. Dan tetap kita harus berdoa kepada Allah karena Allah lah yang memberikan itu semua. Nah, Ustaz yang dirahmati Allah. Satu lagi kunci kesuksesan, yaitu kita harus melakukan lebih daripada kebanyakan orang. Misalnya kebanyakan orang belajar 3 jam per hari. Nah, kita harus lebih. Kita harus belajar 5 jam per hari agar kita dapat meraih hasil yang maksimal dalam belajar kita. Ya, ini antum harus ingat. Apapun itu yang antum kerjakan, jika antum tidak bisa, maka antum harus melakukannya lebih daripada usaha orang lain, usaha kebanyakan orang. Ya, baik itu dalam belajar, ya, baik itu antum dalam menggali soft skill antum ya. Barangkali sebagian dari antum ada yang suka tentang komputer, desain atau dan sebagainya ya. Bukan hanya tentang keilmuan ya. Apapun itu ya. Soft skill antum. Itu yang harus antum tekankan. Taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki pelajaran kita pada hari ini
berkaitan dengan hukum mim sukun. Dah ya, karena minggu lalu karena pada hari Selasa lalu kita mempelajari ini ya, latihan pengucapan huruf dengan menggunakan hukum-hukum tajwid. Baik, untuk hari ini kita belajar tentang hukum mim sukun. Baik, berkaitan dengan hukum mim sukun ya. Di dalam hukum mim sukun, ketika mim sukun itu bertemu dengan huruf hijaiyah, maka di dalamnya ada 3 ya. Yakni yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham mimi atau idgham mithlain ya. Yang ketiga ada idhar syafawi. Nah, Nana Ustadz, perhatikan penjelasan Ustadz ya dengan sungguh-sungguh ya, dengan seksama. Secara bahasa, makna dari ikhfa adalah satr, yang artinya menyembunyikan. Sedangkan syafawi ya artinya itu adalah bibir. Sekali lagi saya ulangi. Secara bahasa ikhfa itu artinya menyembunyikan atau satr. Sedangkan arti syafawi itu adalah bibir. Adapun menurut istilah ikhfa syafawi adalah an-nutqu bil mim as-sakina ala sifatin bainal idhar wal idgham ma'a mura'atil gunnah wa 'adami tasydid idza ata ba'daha harful ba. Ya, secara istilah artinya mengucapkan mim sukun antara sifat idhar dan idgham dengan memperhatikan gunnah dan tidak mentasydidkannya apabila datang setelahnya huruf ba. Ya, tidak ditasydidkan apabila datang setelahnya huruf ba. Ya. Rumusnya apa? Rumusnya apabila mim sukun atau mim mati bertemu dengan ba. Ini mim sukun atau mim mati. Cara membacanya menggunakan huruf mim dengan tempo yang dipanjangkan. Ya, sekali lagi. Kenapa dia dinamakan ikhfa? Karena menyembunyikan huruf mim pada ba. Kemudian syafawi karena mim dan huruf ba makhrajnya asyafatan, ya. Makhrajnya ada di kedua bibir. Ya, cuman ada di 2 kata ini ya. Pada 2 kata ini, mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf ba. Sudah? Baik, anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Mim bertemu dengan ba. Kita lihat contohnya ya. Contoh yang pertama, malahum bih. Ya, antum tahan dia ya. Tahan dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Malahum bih. Ya. Malahum bih. Lanjut contoh yang kedua, inna rabbahum bihim. Contoh yang ketiga, asabanahum bidunubihim. Ingat ya, bibir antum tertutup, bibirnya tertutup ya. Jadi iklab dan ikhfa syafawi ya, iklab sekali lagi Ustaz ulangi, iklab dan ikhfa syafawi ya, itu bibirnya mengatup atau tertutup. Sekali lagi Ustaz katakan bibirnya tertutup tanpa ditekan. Tanpa dikerutkan ya, tanpa menekan bibirnya. Hanya ditutup saja, merapatkan dan ditutup. Contoh yang keempat, khasiru anfusahum bima kanu. Mana dia anak Ustaz? Naam, ini dia ya, anfusahum, mim ketemu ba. Qad ji'tukum bibayyinah.
Mana dia? Nana Ustaz, ikhfa syafawinya. Naam ini. Ji'tukum bibayyinah, mim mati bertemu dengan ba. Kemudian contoh selanjutnya, yad'una rabbahum bil ghadah. Afwan ya. Yad'una rabbahum bil ghadawah. Ya. Ini ya, anak Ustaz yang dirahmati Allah. Wahum bil akhirati kafirun. Mana dia? Nah, ini ya, mim ketemu ba. Taib, selanjutnya kita mempelajari tentang ya idgham mimi. Jadi anak Ustaz yang dirahmati Allah ya, terkait dengan ikhfa syafawi dan iklab ini ya, tadi Ustaz katakan, Ustaz tekankan juga bahwasannya dia harus ditutup saja mulutnya tanpa dikerutkan, tanpa ditekan bibirnya ya. Adapun ya pendapat yang mengharuskan harus ada celah sedikit, katanya bibirnya dibuka sedikit. Nah, pendapat-pendapat seperti itu maka itu merupakan ra'yu mustahdats ya, pendapat yang muncul belakangan. Pendapat yang muncul belakangan. Ya. Kenapa hal tersebut Ustaz katakan seperti itu? Ya, karena sudah jelas ya. Jadi ada seorang syekh ya, yang dia atas dasar ijtihad atau pendapat pribadi ya mengatakan hal seperti itu ya, dibuka bibirnya celah sedikit ya. Maka Ustaz katakan hal tersebut menyelisihi ya, menyelisihi oleh para ulama ya, yang secara sanad mempunyai sanad langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi pendapat beliau seorang syekh tadi ya yang mengatakan bibirnya dibuka sedikit, dikasih celah sedikit, itu pendapat pribadi dan menyelisihi pendapat para ulama terdahulu, yang ulama-ulama Quran terdahulu. Ya, dan itu sudah jelas ya, sudah jelas bahwasannya pendapat tersebut kurang benar ya, kurang benar dan tidak benar. Dan syekh itu yang Ustaz katakan tadi, di akhir hayatnya beliau rujuk lagi ya, rujuk lagi artinya kembali ke pendapat bahwasannya bibirnya harus ditutup tanpa meninggalkan celah di antara keduanya. Taib. Yang kedua, idgham mimi atau idgham mithlain ya. Secara bahasa idgham itu artinya memasukkan. Sedangkan mithlain adalah dua huruf yang serupa ya, ingat ya, mithlain. Tapi dinamakan mimi karena hurufnya mim dan mim ya. Adapun secara istilah idgham mithlain ini artinya idkhalul mim as-sakinah fi mimin mithlaha mutaharrikah bihaitsu yakuna harfan wahidan musyaddada ya. Memasukkan mim sukun pada mim semisalnya yang berharokat sehingga keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid. Ingat ya, mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat ini ya. Cara membacanya, mim pertama diidghamkan, dimasukkan ke dalam mim kedua dengan tempo gundah yang dipanjangkan. Ya, hurufnya idgham mithlain ini hanya satu ya.
mim sukun atau mim mati bertemu dengan mim. Jadi kenapa dia dinamakan mithlain tadi? Ya, karena dia dua huruf yang serupa dan dia mudgham dan mudgham fi, dua huruf yang melebur, sama dalam nama dan sifatnya. Jadi namanya dan sifat sama, ya. Kemudian dia shaghir, ya. Huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat sehingga proses idghamnya tidak panjang, ya. Kemudian apalagi sebab terjadinya idgham? Karena dia tamatsul, yaitu kesamaan dua huruf dari sisi makhraj dan sifat. Baik, kita lanjutkan ya. Contohnya yang pertama, annahum muhtadun, ya. Ingat ya, ini dipanjangkan ya dengan tempo gunnah, dengan tempo gunnah. Ini juga tadi kira-kira dua harokat seperti itu. Contoh yang kedua, akhraja abawaikum minal jannah. Nah dia Ustaz. Nah ini ya. Contoh yang ketiga, annama ghanimtum min syai'. Mana dia Ustaz? Ya, ghanimtum min syai', ya. Kemudian nun ketemu sya itu ikhfa. Contoh yang keempat, fi aidikum minal asra. Mana dia Ustaz? Ini ya, aidikum minal asra. Fi-nya panjang mad jaiz, aidikum ya, ini mad tabi'i atau mad asli. Contoh yang kelima, wa may yatawallahum minkum. Mana dia Ustaz? Baik, benar ya, yatawallahum minkum ya, ini mim ketemu mim. Ingat ya, kalau nun atau tanwin berjumpa dengan kaf ya dan qaf, dia maka menjadi eng ya. Ini minkum ya, dibuka aja bibirnya, minkum. Kemudian yang terakhir ya, law kharaju fikum mazadukum. Mana dia? Ini fikum mazadukum ya. Baik. Yang terakhir dari huruf-huruf mim sukun ya, dari hukum mim sukun, yang terakhir adalah idhar syafawi. Idhar syafawi secara bahasa idhar itu artinya jelas, sedangkan syafawi artinya kedua bibir ya. Adapun secara istilah, idhar syafawi adalah idharul mim as-sakinah min makhrajiha bi ghairi gunnah idza ata ba'daha ahadu hurufil idhari, idza ata ba'daha ahadu hurufil idhar as-sitati wal 20 ya, membaca mim sukun dengan jelas dari makhrajnya tanpa gunnah ya. Jadi tanpa gunnah apabila setelahnya salah satu huruf idhar yang berjumlah 26 selain daripada huruf mim dan ba ya, selain daripada huruf mim dan ba. Jadi huruf idhar asyafawi ini ada 26 ya. Taib anak Ustaz yang dirahmati Allah. Jadi rumusnya apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba dan mim, cara membaca jelas. Jadi tadi berjumpa dengan ba menjadi ikhfa syafawi ya kan, mim bertemu ba ikhfa syafawi. Mim bertemu mim menjadi idgham mithlain atau idgham mimi. Selainnya yaitu idhar syafawi ya. Jadi tidak ada antum menggunakannya ya atau mengikhfakannya. Baik, anak Ustaz yang dirahmati Allah. Contohnya
Gampang sekali ya, seperti bacaan kita dengan tanpa hukum tajwid ya. An'amta lahum qulub, alhamdulillah fahum fi amr. Ya, gampang sekali. Ini an'amta, ini an'amta lahum qulub, alhamdulillah, ini hamdu ya. Fahum, mim ketemu fi, biasa aja, fahum fiha. Walahum azab, mana dia, ini mim ketemu ain. Afalam yahdi lahum, mana dia, ini mim ketemu ya. Am lam tunzirhum, mana dia, ini mim ketemu dengan ta. Ilal akhir ayah ya, sampai contoh-contoh berikutnya. Barangkali anak-anak Ustadz yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat Ustadz sampaikan pada pertemuan kita di hari ini ya. Lebih dan kurang Ustadz memohon maaf ya. Kepada Allah Ustadz mohon ampun. Semoga antum semua diberi kemudahan dalam memahami pelajaran kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.